Hasil yang didapat atas Bahrain gak cuma semata-mata untuk menjaga peluang Indonesia. Akan tetapi kemenangan itu juga berdampak pada hal-hal lainnya. Termasuk pastinya atensi dari para pemain keturunan yang memang masih akan terus diupayakan oleh PSSI. Nah, tentu kita ingat kalau kemarin ayah dari Emiliano Jonathans udah ada di Jakarta dan gak diduga ternyata beliau login ke Islam. Yang bikin notice, kenapa kalau cuma sekedar login, ia membawa Fardi Bahdim selaku agen dan kenapa di pesan terakhir Pak Hamdan Hamedan terselip pesan tersirat yang bikin penasaran? Yap, kemungkinan Emiliano sendiri akan bergabung di bulan Juni bersama Tristan Guier serta Mauro Zelstra. Yang asli, kasihan ini anak berkasnya ke pending mulu, dimana ketiganya selain mungkin untuk jadi tambahan opsi di timnas senior, adapun mereka akan jadi tumpuan timnas U23 yang akan berlaga di kualifikasi Piala Asia. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down. Fists clenched tight, hearts on fire. Setelah berhasil melalui bulan Maret dengan penuh deg-degan, kini PSSI akan kembali fokus ke segala bidang, mulai dari liga, pembinaan, dan lain-lain. Dan salah satu yang tetap akan dipush pasti soal naturalisasi. Yap, untuk sejauh ini mungkin kedalaman skuad di timnas senior bisa dibilang udah cukup oke. Masuknya 4 pemain baru dalam diri Ole, Emil, Joey, dan James memang sangatlah berarti. Dan ingat, tim ini masih punya pemain-pemain lain yang mungkin layak diberikan kesempatan. Ya, berbicara soal pemain baru, yang paling dekat tentu saja ada 4 nama. Pertama, Emiliano Jonathans. Nah, soal pemain ini, sempat muncul kabar jika dirinya berada di Jakarta bareng sang ayah. Tapi melalui postingan dari Hamdan Hamedan, sang ayah yakni Dennis Jonathans diketahui telah login ke Islam atau jadi mu'alaf. Yang jadi pertanyaan, kenapa di sana ada Fardi Bahdim? Kalau sekedar cuman mau proses mu'alaf, kan gitu. Dan yang juga jadi perhatian adalah pesan penting di akhir caption yang berbunyi, "Saya doakan juga rencana Anda dalam mendukung anak-anak Depok berlatih sepak bola, serta meeting penting lainnya berjalan lancar." Yap, di luar itu semua, jelas keberadaan Emiliano Jonathans pasti akan jadi tambahan amunisi yang oke. Kemudian ada juga Tristan Guier, di mana menurut salah satu media Belanda, kalau Tristan Guier juga semakin dekat untuk berseragam merah putih. Dan Tristan sendiri sejatinya juga nggak menapik hal itu. Akan tetapi buat waktu dekat ini, ia masih fokus untuk pemulihan pasca cedera ligamen yang cukup parah, serta mematenkan posisinya di klub. Terlebih Tristan baru aja mendapatkan perpanjangan kontrak dari Ajax sampai 2029, yang mana artinya kemampuan serta potensi pemain 20 tahun itu memang sangat menjanjikan dan dinilai bisa jadi pengganti yang ideal setelah kita fix gagal dapetin Ian Maatsen. Saya melihat pertumbuhan yang sedang dialami Indonesia. Saya sangat menghormati cara sepak bola di Indonesia dan saya melihat perkembangan yang luar biasa dari tim nasional. Saat ini dalam waktu dekat saya masih berfokus pada pemulihan dan kinerja saya di Ajax. Tetapi saya tidak menutup apapun untuk masa depan, ucap Tristan. Sementara itu, soal Mauro Zelstra, ini pemain asli kasihan banget sebenarnya, karena berkasnya ke pending mulu. Tapi nggak apa-apa, karena Mauro memang diproyeksikan untuk timnas U23 terlebih dahulu. Begitupun Emiliano dan Tristan. Keduanya masih sangat memungkinkan untuk tampil di timnas asuhan Gerard van den Berg yang akan main di kualifikasi Piala Asia U23. Sedangkan satu nama lainnya, yaitu Jadon Oosterwolde, ia juga kemungkinan baru akan mau di bulan Juni mengingat sekarang ini dia masih dalam tahap pemulihan pasca cedera ACL. Yap, Jadon yang diketahui udah berbicara dengan Alex Pastor, memang menaruh atensi ke Indonesia. Tapi kembali lagi, ia masih harus fokus buat pulih serta mengembalikan form terbaiknya seperti sebelum cedera. Rise above to skies unknown. Fight for pride when legends are grown. Fields of green are sacred ground. Red and white, no backing down.
Lebih lanjut, di luar dari nanti hasil Indonesia di round 3, pokoknya kalau mereka bisa gabung ke timnas Indonesia, pastinya itu akan menambah kedalaman skuad tim Garuda, terutama untuk jangka panjang. Karena ingat, event timnas masih akan sangat banyak dan sekali lagi, pemain seperti Miliano, Tristan, dan Mauro pun masih bisa andai diikutkan join ke timnas U23 asuhan Gerald van den Berg buat menantang Asia. Dan selain itu, kita juga masih punya Elkan Bagot yang penampilannya semakin menyita atensi di Blackpool. Nah, khusus soal Tristan, bisa jadi ia adalah opsi terbaik ketika kita gagal mendapatkan Ian Maatsen, sebab secara kemampuan, ini pemain sangat multifungsi, bisa sebagai wingback ataupun winger yang proaktif menyerang. Untuk itu, baik Tristan ataupun Miliano, semoga bisa lendang dasdes untuk segera menjalani naturalisasi, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, yang jelas Indonesia harus bisa meraih hasil positif. Mau siapapun nanti yang gabung dan main, maka dia punya tanggung jawab yang sama untuk Garuda. Dan mudah-mudahan PSSI nggak cuma kencang di naturalisasi aja, tapi juga ke liga serta pembinaan. Karena suka nggak suka, tulang punggung utama dari sebuah tim nasional tetap berada di kondisi sepak bola domestiknya. Untuk itu, yuk sama-sama bersatu dan mendukung, biar ke depan sepak bola Indonesia bisa benar-benar konsisten bersaing di level Asia. Entah itu dari sisi teknis maupun non-teknis, klub atau timnas, semuanya mantap, kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Fly to glory through the pains. Rise above.